Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fadira Hadiansyah dari Offering Kiki. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan soal UTS yang dimana di sini disajikan data minat mahasiswa serta nilai UAS mahasiswa. Nah, dimana dari variabel X-nya ini adalah minat mahasiswa, sedangkan variabel Y-nya adalah nilai UAS mahasiswa. Nah, kita diminta untuk menganalisis korelasi dan regresi, yang dimana analisis korelasi adalah untuk menganalisis hubungan dan analisis regresi adalah untuk menganalisis pengaruh antara dua variabel tersebut. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan adalah kita harus mengolahnya terlebih dahulu di Excel untuk mengetahui jumlah total dari variabel X-nya, yaitu variabel minat mahasiswa. Nah, untuk menjumlahkannya, kita menjumlahkan ke samping dengan menggunakan rumus sum. Nah, kita menjumlahkan satu persatu sampai data ke paling akhir ini. Nah, setelah sampai data ke akhir ini, baru kita dapat memindahkannya ke SPSS. Nah, kita dapat memindahkan jumlah minat dari mahasiswa dengan nilai akhir. Untuk variabel X-nya adalah minat mahasiswa, sedangkan untuk variabel Y-nya adalah nilai akhir. Selanjutnya, kita akan melakukan uji korelasi. Nah, setelah variabel-variabel tadi diolah di Excel, lalu kita inputkan ke SPSS. Nah, selanjutnya kita ke variabel view. Untuk variabel view, bagian name ini kita ganti dengan X, dan untuk baris 2-nya kita ganti dengan Y, yang dimana ini adalah variabel X dan ini variabel Y, yang dimana variabel X-nya tadi adalah minat mahasiswa, sedangkan variabel Y-nya adalah nilai akhir mahasiswa. Selanjutnya kita kembali ke data view. Setelah ke data view ini, kita ke menu analyze. Selanjutnya kita ke correlate bivariate. Nah, selanjutnya kita pindahkan seluruh variabel ini menggunakan Ctrl A. Kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, setelah itu kita memastikan bahwa correlation koefisiennya ini tercentang persen, dan test of significance tercentang to violet, dan flag significant correlation juga tercentang. Nah, baru kita ketik OK. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, baru kita menganalisisnya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis data yang sudah kita olah melalui SPSS tadi. Nah, ini adalah data output dari data yang kita olah menggunakan SPSS, yang dimana kita tadi kan menggunakan uji korelasi. Nah, yang pertama kita akan melakukan dasar pengambilan keputusan. Nah, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi. Nah, di sini nilai signifikasinya adalah 0,042, yang dimana artinya nilai 0,042 itu kan lebih kecil dari 0,05. Maka variabel minat mahasiswa itu memiliki korelasi dengan nilai akhir mahasiswa. Nah, kemudian kita akan menganalisis jenis hubungannya. Jenis hubungan antara variabel minat mahasiswa dan variabel nilai akhir mahasiswa itu kan bersifat positif, karena kita dapat melihatnya di tanda positif di persen korelasinya kan positif gitu. Maka dapat kita simpulkan bahwa korelasinya itu bersifat positif, yang artinya jika minat mahasiswa itu naik, maka berbanding lurus dengan nilai akhir mahasiswa, yang artinya juga ikut naik, jadi satu arah gitu. Kemudian untuk pedoman derajat hubungannya, kita melihatnya di bagian percent correlation, yang arti kan ini 0,684, artinya ini di interval 0,61 sampai 0,80, dan dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini berkorelasi secara kuat. Nah, kemudian kita membandingkan R hitung dengan R tabel, nah, di mana R hitungnya adalah 0,684, sedangkan untuk R tabelnya adalah untuk ini N9 0,66. Dapat disimpulkan bahwa 0,684 itu lebih besar daripada 0,66. Nah, apabila R hitung itu lebih besar dari R tabel,
R tabel, maka H0 ditolak. Artinya kedua variabel tersebut memiliki hubungan. Jadi dapat disimpulkan melalui uji analisis secara keseluruhan bahwa variabel minat mahasiswa dan nilai akhir mahasiswa itu berkorelasi, yang dimana korelasinya bersifat positif dan kuat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi. Nah, langkah yang pertama kita menuju menu Analyze. Kemudian kita pilih bagian Regression Linear. Nah, setelah itu untuk variabel independennya adalah variabel minat mahasiswa. Sedangkan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi adalah variabel nilai akhir mahasiswa. Nah, kemudian kita tinggal klik OK. Nah, ini adalah hasil dari analisis regresinya. Selanjutnya kita akan menganalisis output dari analisis regresi yang kita lakukan di SPSS tadi. Nah, ini adalah hasilnya dari tabel koefisien. Nah, nilai dari p-value-nya adalah 0,042, yang dimana 0,042 ini kurang dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak sehingga HA diterima, yang berarti bahwa minat mahasiswa itu berpengaruh terhadap nilai akhir mahasiswa. Kemudian, apakah minat mahasiswa berpengaruh terhadap nilai akhir mahasiswa? Tentu, karena ini tadi sudah dihitung 0,042 kurang dari 0,5 yang berpengaruh secara signifikan. Kemudian, seberapa besar sih kontribusi pengaruh variabel minat mahasiswa terhadap nilai akhir? Nah, untuk mengetahui kontribusi variabel minat mahasiswa ini menggunakan tabel model summary. Nah, koefisien determinasi mengukur sebagai jauh kemampuan model dalam menekankan variasi variabel dependen. Nah, variabel dependennya kan tadi minat mahasiswa ya. Kemudian pengaruhnya itu dapat dilihat dari nilai R square-nya. Nah, nilai R square-nya kan adalah 0,468, yang bila dijadikan persen maka akan menjadi 40,8%, yang berarti variasi nilai akhir mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel minat mahasiswa. Sedangkan sebesar 100 kurangi 46,8 itu atau 3,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain, oleh variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam model ini. Nah, kemudian untuk kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara minat mahasiswa terhadap nilai akhir mahasiswa, sehingga jika minat mahasiswa naik, tentu akan meningkatkan nilai akhir mahasiswa, dan jika minat mahasiswa turun, akan menurunkan nilai akhir mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.